masih lagi nunggu Aansan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu di Jepang itu seperti apa ya, nanti ada salah satu murid kita yang sudah di Jepang. Nah kali ini murid kita yang sudah di Jepang, dia sebagai caregiver ya di Jepang atau perawat. Jadi nanti teman-teman yang mau gabung untuk nanyain gimana sih kerja di Jepang gitu, terus Jepang itu sekarang seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung sama murid saya si Aan itu yang sekarang posisinya lagi di Jepang dan mempersiapkan waktunya untuk saya dan untuk kalian yang pengen tahu di Jepang itu seperti apa, bekerjanya kayak apa, terus kendala-kendala yang dihadapi awal itu seperti apa, terus sama perjuangan waktu pertama kali Aan ini proses ke Jepang ya. Jadi Aan juga salah satu murid kami yang dari lulusan SMK Bakti Kencana Subang. Mungkin ada teman-teman yang beberapa lulusan situ gitu. Ada juga murid kami yang sama lulusannya dengan Aan. Dia kakak kelasnya, cuma dia berangkat ke Jepang bukan dengan ini ya, bukan sebagai perawat, tapi dia berangkat ke Jepang ngambilnya program pertanian, dan dia sudah memasuki tahun ke-2 atau tahun ke-3 ya. Saya juga lupa. Jadi ada 2 lulusan dari sekolah situ yang gabung dengan kita, yang satu sudah berangkat sebagai magang di bidang pertanian dan satunya lagi di bidang keperawatan. Sudah 2 orang. Nah yang kali ini yang akan kita bahas itu salah satu kandidat yang di bidang keperawatan. Jadi yang sekarang itu memang magang di bidang keperawatan atau kerja di bidang keperawatan itu sangat dibutuhkan sekali ya. Kita pun LPK Indra Wijaya sangat banyak mendapatkan job order di bidang kesehatan, di bidang caregiver itu sangat banyak bervariasi, dari penempatan, dari gaji itu bervariasi. Ada beberapa yang memang tidak bisa memilih tempat kerja di mana gitu, kita pengen kerja. Jadi pihak-pihak yang perusahaan yang menentukan atau pihak-pihak yayasan yang Jepang yang menentukan kalian ditempatkan di perusahaan mana gitu. Jadi teman-teman nggak bisa memilih itu di perusahaan apa atau di daerah mana saya bisa bekerja. Memang ada sebagian yang mengkhususkan di daerah tertentu, harus di tempat ini, mungkin karena perusahaan tersebut atau lembaga tersebut atau yayasan yang di Jepang itu kerjasamanya dengan satu perusahaan di situ, jadi dia fokus ke daerah di situ. Cuma kami pun ada beberapa lembaga yayasan yang Jepang yang kerjasamanya dengan banyak perusahaan, sehingga mereka harus membagi-bagi siswa-siswa yang mereka dapat dari efek saya atau dari tempat lainnya ke perusahaan-perusahaan kelima. Makanya teman-teman nggak bisa memilih gitu. Saya harus kerja di atau saya pengen kerja di daerah ini gitu. Itu tidak bisa gitu. Jadi supaya mereka bisa membagi. Jadi yayasan Jepang itu misalkan di perusahaan A 2, B 2, di C juga 2, jadi merata. Ada lagi yang memang cuma bekerja sama dengan salah satu daerah di sana, misalkan di daerah Miyake. Nah kebetulan Aan ini pembicara kita kali ini dia penempatannya di prefektur Mie ya, itu di prefektur Mie. Jadi yayasan yang Jepang ini bekerja sama dengan prefektur Mie
Nah di prefekturnya itu ada beberapa rumah sakit gitu, atau ada beberapa rumah sakit khusus lansia. Nah ada kemungkinan besar nanti ditempatkan di daerah situ. Ada lagi satu yayasan di Jepang ini bekerja sama dengan berbagai macam perusahaan. Cuma yang sedang adanya misalkan di daerah Okayama. Nah maka untuk yang sekarang dia mensuplai di Okayama, Ken dulu prefektur Okayama. Jadi kebanyakan pun kita nggak bisa memilih gitu ya, bisa mana itu kadang-kadang kita harus mau di mana. Ini kita sambil nunggu Ansang datang ya. Nah, Ansang sudah hadir, nanti kita langsung ajak Ansang untuk bergabung. Jadi teman-teman bisa memulai obrolan kita kali ini. Oh ya, ayo gozaimasu, Aan. Ayo gozaimasu. Genki desu ka? Hai, genki desu. Sensei wa. Saya mau genki desu. Yokatta. Hai. Ima isogashi desu ka? Enggak sih, Sensei. Hima deh. Ya ya, iya. Sensei boleh pakai efek gak? Gimana? Boleh pakai efek gak? Boleh. Boleh. Biar kelihatan lebih kinclong. Udah kinclong. Gak apa-apa, asal boleh. Ya udah. Udah. Oke, ya terima kasih Aan atas waktunya di sela-sela kesibukan Aan yang bekerja luar biasa sebagai caregiver, karena walaupun saya belum pernah bekerja sebagai caregiver, tapi sudah ada banyak informasi yang saya dapatkan tentang caregiver, tentang kerjanya, tentang waktu kerjanya. Kemarin pun ada murid kita juga, makanya aja di sini yang ikut program caregiver. Nah, dia di sana memang alhamdulillah dia sudah lulus kemarin itu, cuma liburnya memang nggak tentu. Jadi liburnya tuh memang sehari 2 kali, cuma nggak mesti hari Sabtu dan Minggu, karena mungkin ada 3 shift kalian. Iya betul. Shift ada yang puasa. Kebetulan jadi saya liburnya juga pun gitu, Sensei. 3 shift. Ya, oke. Ini juga sudah banyak yang nonton, sudah sampai ribuan orang yang nonton. Sudah sampai ribuan orang yang nonton. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Ya, Ansang sudah datang. Kita mulai aja, Ansang ya, sambil kita ngobrol, sambil kita mulai. Oke, sebelumnya Pak Ansang mohon perkenalkan diri dulu. Akan siapa, dari mana, lulusan mana, gitu ya. Terus sekarang di mana dan sebagai apa. Pakai bahasa Indonesia boleh, Sensei? Iya, pakai bahasa Indonesia aja. Gak apa-apa. Nanti mereka pada nggak ngerti lagi. Saya ya, masih dari kota Subang, lulus dari SMK Bakti Kencana, terus masuk ke mana LPK Indramayu, Indrawijaya, terus dioper ke LPK Nagomi, dan sekarang tinggal di Jepang. Jadi Kaigo Sokuin, perawat lansia. Jadi kayak itu di Mieke. Jadi daerah mana? Mieke. Oke, di daerah Mieke. Itu teman-teman. Jadi kali ini pembicara kita kali ini adalah Aan. Dia bekerja sebagai caregiver di Jepang dan penempatan di Mieke. Nah, Aan ini datang ke Jepang kapan, Aan? Datang ke Jepang itu tanggal 9 bulan 12 2020. Baru banget. Baru ya, dari Desember kemarin berarti alhamdulillah bisa berangkat ya, An? Iya, alhamdulillah. Karena
Memang dari tahun kemarin itu sempat dipending ya, juga sempat dipending kali ya. Iya, sempat pending 6 bulan. Akhirnya di bulan Desember itu bisa berangkat. Iya, betul. Berarti itu sudah sekitar 7 bulanan kali ya. Iya, 7 bulan. Sudah lumayan lama juga. Nah, selama 7 bulan ini, pertama kali Anda datang sampai sekarang tuh, menurut Aan gimana nih? Pertama tentang Jepang umum dulu deh. Yang Aan pertama kali pikirkan Jepang tuh kayak gini. Setelah sampai Jepang tuh kayak gini, Berbeda ya. masuk ke kan. Kayak gitu kan. Ya, Gimana? betul. Sebelum Jepang mikirnya bakal tinggal di daerah kota gitu. Yang penduduknya itu kayak banyak gitu. Kayak Tokyo lah gitu ya Sensei harapnya. Cuman emang realita itu nggak jauh sekali dengan ya yang dibayangkan gitu. Jadi saya tinggalnya di kota jauh dari Tokyo, tapi alhamdulillah masih bisa ketemu sama kombini gitu. Nggak terlalu kampung banget gitu. Dan jauh lah sama yang saya pikirkan gitu sebelum pergi ke Jepang. Tuh. Jadi di Ya Jepang gitu walaupun Sensei. Terus ya itu dah. iya, jadi ini cerita tentang kondisi tempat tinggalan ya. Pemikirannya tuh Jepang tuh kota maju gitu, negara yang maju. Mungkin kota-kotanya pun kayak Tokyo gitu ya. Ternyata walaupun tergolongnya masih kota, ternyata sepi gitu kan di situ, jauh dari mana-mana. Iya. Jadi aslinya saya Sepi banget. Jauh. Jauh mana gitu. iya. Terus saya Jadi lincah saya juga Sensei. dulu waktu Jepang gimana, agak ngelag ya suaranya ya, agak terlambat kan. Jadi udah ngomong suaranya baru masuk. Enggak Sensei enggak. Iya Ya sinyalnya kalau apa, kebetulan lagi ini saya nggak tahu sinyalnya. ya kalau apa. Jadi kita ngomongnya berarti santai aja, ganti-gantian. Ya, jadi saya juga sedikit cerita bahwa dulu juga saya di Mekeng waktu di Jepang, di Nagashima gitu, di Nagashima. Mungkin jauh di daerah mana Mekeng ya? Iya. Make-nya di Utsutsinya. Kota. Kotatsu. Nah, lagi ya Sensei. Ini kayak suaranya memang Bentar terlambat Sensei, banget. saya pindahin dulu ke wifi. Iya, boleh silakan An. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu teman-teman ada sedikit kendala teknis, jadi buat teman-teman yang sedang nonton harap sabar, nanti pembicara kita lagi cari connection ke wifi yang satunya. Jadi memang seperti yang sudah An ceritakan, eh, Jepang itu memang negara yang maju ya, cuma memang nggak semua daerah Jepang itu kayak Tokyo, rame, banyak orang, itu nggak semua seperti itu. Jadi memang di Jepang pun kota-kotanya lebih sunyi, walaupun dia kota, walaupun fasilitas banyak, cuma sepi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan
karena penduduknya juga banyak, jadi rame banget gitu. Di sana mah ya sepi-sepi aja, walaupun kota yang maju. Kadang kalau didapat di daerah yang agak terpencil ya, murid-murid kita juga sering cerita bahwa untuk ke community seperti kayak minimarket ya, itu jauh, bisa nyampe setengah jam, ada yang 1 jam itu jauh. Jadi mereka beli perbekalan tuh kadang ya bulanan aja, sebulan sekali belanja, walaupun memang di situ fasilitas apapun lengkap ya, jalan-jalan juga bagus, itu nggak kayak di Indonesia yang kalau di daerah kecil itu jalannya rusak, kurang bagus. Di Jepang memang jalan dan semua fasilitas itu bagus, cuma karena penduduknya masih sedikit, jadi ya memang sepi gitu, nggak ada kerumunan yang kayak di Indonesia nongkrong atau sebagainya gitu. Itu jarang banget, sepi. Saya juga dulu sama kayak di tempatnya Ansa gitu waktu di Jepang, eh, di prefektur yang sama, cuma beda desa kali ya, atau beda kecamatan gitu. Kayak misalkan kita di Cirebon atau Indramayu gitu, kita beda kecamatannya itu sama, atau memang beda. Saya juga dulu di prefektur Mie, cuma ya alhamdulillah teman-teman deket, toko swalayan dan sebagainya ya. Ini sudah masuk lagi. Sensei. Udah masuk lagi ya. Ya tadi terpotongan, memang agak koneksi internetnya ya. Nah, coba diceritakan lagi tentang apa ya, tentang yang hal-hal yang kayaknya di Jepang tuh gimana, ternyata setelah sampai Jepang nggak sesuai dengan Iya. itunya. Iya, kalau kalau mau kalau intinya jangan apa namanya Sensei, jangan berpikir ketinggian gitu, jangan ya mikirnya di Jepang enak gitu, terlalu tinggi ya gini aja gitu gitu. Saya ngelag. Iya. Intinya Jepang sama aja kayak di Indonesia gitu, ada kampungnya, ada kotanya juga. Jangan berpikir terlalu tinggi bahwa di Jepang itu akan tinggal di kotanya gitu. Iya. Jadi untuk keadaan tempat ya, seperti kalau untuk hal-hal lain Iya. kayak pemikiran orang Jepang tuh kayak gini, ternyata kayak gini, atau memang ternyata memang orang Jepang tuh seperti ini. Terus juga tentang ini ya, tentang keadaan cuaca yang berbeda, itu akan menghadapinya kayak apa. Ya, cuaca di Jepang panasnya benar-benar panas ya Sensei ya. Sensei kan betul udah ke Jepang juga. Dan ternyata di Jepang itu beneran lembab, panasnya itu bukan panas yang kayak di Indonesia gitu loh Sensei. Beda. Sempat mengalami musim dingin juga ya. Pas datang itu Berbeda pas musim dingin atau udah selesai? gitu. Pas musim dingin lagi dingin-dinginnya gitu Sensei. Sempat kebagian salju juga. Nah itu gimana? Kan di Sumedang nggak jauh beda kayak Indramayu itu panas juga gitu. Nah pas datang langsung musim dingin itu gimana tuh perasaan kondisi tubuhnya, atau menghadapi tiba-tiba datang ke Jepang langsung musim dingin? Aduh, barangkali kaget, terus nggak bisa bekerja atau gimana tuh?
Di mana Sensei? Suaranya masih telat, jadi saya nunggu dengerin AA dulu. Nunggu suaranya nyampe dulu. Kalau pas musim dingin sama sekali nggak kaget Sensei, karena kan di daerah saya juga dingin di Subang. Jadi nggak terlalu kaget gitu. Tapi kalau pas musim panas kaget. Kayak langsung mimisan gitu selama 2 hari, mimisan terus-terus. Oh, jadi Telat ya Sensei. iya, jadi di Subang ternyata lumayan dingin ya di Subangnya. Jadi pas musim Sinyalnya dingin di sini jelek Sensei. nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kaget pas di musim panas. Ya karena pas musim panas tuh memang kadang-kadang kalau di Indonesia rata-rata sampai 30-an lah, 30 derajat atau 31. Mungkin sampai 35 juga pernah kali ya. Cuma kalau di Jepang itu musim panasnya bisa sampai 40 derajat kali ya. Jadi buat kita-kita yang walaupun biasa di musim panas, kadang panasnya tuh panas Ya banget. jadi Saya kalau juga musim dingin nggak kaget Sensei. Enak kalau musim dingin. hmm, ya, saya juga pas musim panas tuh memang sempet mau mimisan tapi nggak mimisan, kerasa di hidungnya tuh pada nyumbat. Pas kita bersihin ternyata emang darahnya kering tapi nggak nyampe keluar mimisannya. Berarti pas di musim dingin mah malah berasa enak gitu. Karena mie juga nggak terlalu dingin-dingin amat ya, kayak gitu kayak gitu ya. Oke. Nah jadi saran buat ini ya, buat teman-teman yang nanti pas menghadapi musim-musim seperti itu, menurut Aan baiknya gimana? Terutama mungkin Aan kan yang paling nggak suka misalnya musim panas. Sebaiknya gimana tuh di musim panas itu? Aan bangun di Jepang. Terus apa sih teman-teman? Karena sinyalnya memang kurang bagus. Kalau pas mau mendekati musim panas, mending persiapan deh. Kan biaya biaya apa namanya? Dengki dainya mahal, biaya listrik di Jepang mahal. Nggak kan setiap hari pakai AC gitu. Jadi mending persiapan beli gas gitu. Beli baju-baju yang apa yang tipis gitu. Apa ya? Obat-obatan juga disiapin kan, siap panas ini pasti sakit. Ya, itu teman-teman masukan dari akan sang gitu ya. Kalau di musim panas memang harus persiapan seperti itu. Kadang karena musim panas kita di apartemen kita sering pakai AC, jadi mungkin tagihan listriknya agak naik gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman sebisa mungkin ya gimana gitu buat biar tagihan listrik kita nggak naik. Dulu juga pernah disiasati main ke apartemennya teman kita gitu. Saya juga dulu kayak gitu kan pas musim panas, ya udah deh gitu, pura-pura tidur di apartemen teman aja gitu atau main biar lebih irit untuk membayar listriknya kayak gitu. Nah kalau untuk orang Jepang gimana orang Jepang, apakah akan punya cerita sendiri yang Aan tahu itu seperti ini ternyata oh seperti ini gitu. Wah ternyata lagi ntar ya nanti kita sambil ini sambil melihat
sambil menunggu juga masuk lagi karena memang sepertinya sinyalnya kurang bagus, sinyal di sana kurang bagus, jadi kita harap memaklumi untuk teman-teman yang ini, teman-teman yang hadir, terima kasih. Kita sambil menunggu masuk lagi. Ini teman-teman kebanyakan dari mana nih? Ada yang paling jauh dari mana nih yang ada di sini? Boleh komen nih yang paling jauh. Kalau kita memang dari Indramayu ya teman-teman, dari Indramayu. Nah teman-teman ini yang paling jauh ini dari mana nih? Silakan komennya. Yang lihat kita juga sudah lumayan banyak. Tentunya ini buat teman-teman. Nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih gitu. Tadi kan baru kita tahu tentang di Jepang itu seperti apa kondisinya, kemudian iklimnya seperti apa yang dirasakan biasanya pekerja-pekerja yang baru di sana itu kayak gimana gitu. Nanti berikutnya kita akan masuk tentang bagaimana gitu bekerja sebagai caregiver di Jepang. Sebagai caregiver di Jepang, apa kendala-kendala yang dihadapi, kemudian kerjanya berat atau tidak, apakah seperti kerja yang di pabrik gitu. Paling jauh nih ada Yarasang sudah masuk. Yarasang ini sedang tidak di Indonesia ya, di Yarasang ini sedang di luar negeri juga, tertarik dengan program di Jepang sebagai caregiver, dan dia menyempatkan waktu untuk melihat siaran kita ini, siaran-siaran yang kita. Semoga nanti siaran ini bermanfaat bagi teman-teman yang menyempatkan waktu untuk mengobrol dengan kita. Oke, sudah masuk lagi. Wah, ini penonton kita setiaan, jadi mereka nggak apa-apa katanya. Memang kadang-kadang ada masalah teknis seperti ini, tapi nanti mereka dapat ilmu dan gambaran yang banyak dari Hansan tentang kerja di Jepang sebagai caregiver itu seperti apa. Ya, Sensei, saya rada kurang bagus gitu. Nggak apa-apa. Jadi kadang kendala teknis di ini seperti ini, kadang desain juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke ini aja. Jadi teman-teman tadi sudah nggak sabar, gimana sih gitu kerja Kaigo. sebagai kaigo di Jepang, sebagai perawat Jepang seperti apa? Apakah susah? Terus pekerjaannya apakah emang beneran suruh menggendong, terus menyuapi dan sebagainya? Nah, boleh diceritakan selama dari Desember sampai bulan Juli ini pekerjaan seperti apa, terus apa yang aja, minta info seperti itu kan. Silakan. Ya, Sensei. Jadi gini, Sensei. Kebetulan sekali saya kerjanya itu di day service.
bukan kayak si sensu yang gede atau panti yang gede gitu, bukan. Mungkin kalau panti yang gede ceritanya beda lagi. Jadi saya di day service, jadi si apa namanya, si lansianya itu nggak nginep di situ gitu. Lansianya diantar jemput gitu. Dari jam 9 sampai jam 3 itu di situ. Pekerjaannya juga kalau day service nggak terlalu berat, nggak ada yang menggendong, nggak ada yang menyuapi. Di situ cuman disuruh kayak ngelatih. Kalau anak kecil mungkin ngelatih motoriknya kali ya sensei. Kayak ngegambar, ngerjain soal gitu. Senam juga gitu. Setiap jadi setiap jamnya itu pasti beda-beda acaranya gitu. Jadi sudah ada schedule acara yang nanti harus Aan kerjain gitu ya. Betul, Oh, sensei. ya, saya apa ya? Saya pikir kerjaan Aan sekarang itu memang kayak informasi yang saya dapat mungkin karena memang di day service itu kaliannya bukan di panti asuhan yang besar. Jadi kayak tempat penitipan aja kali ya. Iya, Jadi betul sekali. pagi kita dititipkan, nanti sore pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Iya. Kerjanya lebih ringan, jadi hanya mendampingi para lansia untuk mengisi waktu luang mereka dengan schedule yang ada mungkin. Misalkan pagi senam dulu, gitu. Yang kayak kemarin Aan juga udah mengirimkan video ke Sensei ya, jadi itu Iya, waktu itu setiap hari Senin. jam 11 siang. Oh, setiap jam 11 ya. Jadi saya juga udah share video Aan gitu, salah satu pekerjaan yang harus dilakukan akhir di Jepang itu salah satunya kayak memimpin senam gitu ya, senam ya Iya. ringan seperti itu. Berarti kalau untuk makannya mereka masih makan sendiri gitu kan, tidak disuapin. Masih bisa makan sendiri. Karena kebetulan mereka sehat-sehat kalau dari fisik ya. Fisiknya sehat. Cuman emang ada yang lupa, ada yang mahi gitu, yang lumpuh tangannya gitu. Tapi masih bisa makan sendiri. Jadi lebih ringan pada saat hanya mendampingi untuk mengisi waktu mereka. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan selain senam tadi, kegiatan apa aja tuh yang akan lakukan bareng lansia-lansia di sini? Ada juga, jadi setiap jam 1 abis makan, kan senam lagi tuh sensei. Nah, senam itu kita ngisi recreation gitu, kayak nebakin nama-nama tempat, buah-buahan gitu. Biar ingatan mereka juga apa namanya kembali lagi gitu. Dan ada memandikan juga saya untuk Kaigo ya, memandikan pasien. Ada juga memandikan. Berarti kalau memang di perusahaan atau di rumah sakit yang besar, mungkin memang dia full service gitu kali ini, karena mereka standby di situ ya. Iya, Jadi dari pagi mungkin memandikan, terus ya toilet juga, mandi popok dan sebagainya. Jadi nanti tergantung dari penempatan kerja masing-masing ya. Ada yang di daycare, mungkin ada yang di kayak memang rumah sakit khusus lansia gitu. Kebetulan Ansa ini teman-teman ternyata dia kayak di penitipan eh, para lansia. Jadi mereka standby di situ mungkin dari pagi sampai sore aja. Nanti mereka ada yang jemput lagi gitu ya. Ada yang mereka jemput atau diantar enggak. sama sama tempat sama kitanya, para pekerja Oh, diantar jemput. nanti Aan pun sama gitu. Apa ada bagian lain yang menjemput mereka? Bagian yang lain yang bisa mengendarai mobil kebetulan. Oh, jadi ada bagian masing-masing, ada bagian yang menjemput, terus ditaruh di tempat daycare itu, baru nanti ditangani sama Aan dan teman-teman. Iya, betul. Untuk di situ sendiri ada berapa orang Aan dalam satu tempat itu biasanya? Satu hari biasanya beda-beda sensei.
Kebetulan ini hari Selasa, yang datang itu cuma 10 orang. Tuh. Kalau hari Rabu bisa nyampe 17 orang. Paling sedikit itu cuman pernah 7 orang doang yang datang gitu, Sensei. Nah, kalau memang dalam orang banyak atau sedikit, berarti yang kayak caregiver kayakannya mereka datang semua atau memang dalam misalkan saat 4 orang satu perawat atau berapa gitu. Enggak, Sensei, kita datangnya ada jadwalnya gitu, Sensei. Jadi enggak satu orang ngurusin satu pasien gitu, tapi kita satu satu perawat itu mengurus semuanya gitu. Jadi misalkan nih kayak hari Rabu besok kan biasanya paling banyak tuh 17 pasien. Nah, itu Iya, biasanya perawat kayakannya berapa orang tuh? yang datangnya, Iya. yang datang paling 6 orang. Nah, itu nanti tinggal di bareng-bareng aja gitu. Kita merawat bareng-bareng Ada Pak. yang ada yang di kantornya gitu, ada yang sama Riosanya gitu. Ada yang di Berarti kamar mandi juga buat ngemandiin. nanti pekerjaannya sudah dibagi juga Iya, berbeda-beda gitu. Ada yang iya. mandi, kirain kirain SMA misalkan nih ada 17 dibagi berapa orang, misalkan akan dapat 4 atau 3 orang atas nama ini, nah berarti itu tanggung jawab enggak. Enggak. Hmm. Ya ada bagian masing-masing ya. Itu mungkin di Sisetsu kayak gitu kali ya, Sensei. Kalau si Zetsu mungkin ya juga seperti itu. Iya. Jadi memang ya, tempatnya gitu ya. Kalau memang dapat yang Zetsu yang tempat yang besar karena dia full day di situ tinggal datang, jadi ditugasin tanggung jawab masing-masing. Mungkin kalau yang di tempatnya A mungkin kayak masih tempat yang kecil, jadi ya kerjanya pun berbeda ya. Oke, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa sambil ini aja, sambil silakan barangkali ada yang bergabung atau mau ditanyakan ke Ansang, nanti kita bisa bahas bareng sama Aan tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini juga ada teman-teman pada masuk kan. Di situ tuh ada Robi masuk ya, Ya, Ansang. tapi Di sini juga ada beberapa ada beberapa murid kita yang rencananya juga pengen jadi caregiver di Jepang. Jadi mereka pun sangat antusias seperti apa sih gitu kerja caregiver di Jepang itu. Makanya mereka tuh pengen tahu gitu di Jepang sebagai caregiver tuh kayak apa. enak kok Nah, jadi kemudian caregiver, enak kan? enak. Tapi jangan ekspektasi tinggi, Sensei. Iya, iya. Nah, apa tuh hal yang menurut Aan enak di situ atau Aan seneng ngelakuin kerjaan ini itu alasannya apa? Hal-hal yang menurut Aan menarik gitu. Pekerjaannya enak, nggak menyusahkan, ringan pekerjaannya gitu. Enak aja, Sensei. Jadi kadang-kadang kan memang beberapa berpikir bahwa kebanyakan teman-teman yang di sini pun pada kurang minat untuk kerja sebagai caregiver karena memang kadang mungkin kalau di tempat yang besar kan sampai kayak gitu ya mungkin mandiin dan sebagainya. Nah, memang mereka pun harus siap, jadi jarang yang berminat untuk di caregiver. Tapi memang pada kenyataannya pun seperti yang dialami jadi nggak semua caregiver itu bekerja seperti yang itu ya, misalkan sampai full di situ memandikan dan sebagainya. Ternyata tergantung tempat masing-masing juga. Nah, kemudian untuk yang caregiver juga setahu saya ada jenjang karir gitu kan, ya bisa lama lah di situ. Jadi walaupun kontrak 3 tahun nanti bisa diperpanjang lah ya di exo, diperpanjang bisanya biar bisa di situ terus. Iya. Sensei, ini ada pertanyaan, Sensei. Di hari besar ada Yasumi kah? Kayak Oh, nanti. itu dari si ya dari Rizky, dia juga murid kita, dia sudah
tadinya Ryugaku, terus sekarang dia udah ganti visa ke Botegino katanya. Nah, Oh, tapi sekarang dia lagi bekerja di bidang apa pengolahan makanan di bidang mungkin dia juga tertarik kali di itu di kebetulan caregiver kalau mungkin. saya boleh jawab Sensei. Ya, silakan An. Kebetulan kalau untuk Kaigo nggak ada libur ya, Kak. Kalau mungkin untuk pekerjaan lain ada. Udah segitu Sensei. Nah, ya, benar ngebahas tentang libur juga nih An. Kan di awal juga saya udah bilang ternyata liburnya tuh nggak menetap, tapi memang kadang satu minggu itu 2 hari gitu. Nah, kalau Aan sendiri gimana liburnya? Karena tadi kan Aan bilang bahwa di Natsuyasumi atau di apa tuh nggak ada libur kita tetap kerja. Nah, jadi momen-momen libur buat caregiver itu seperti apa? Menghabiskan liburannya, saya libur cuma 2 hari Sensei, seminggu 2 hari. Hari Minggu sama sekarang hari Selasa. Bara-bara gitu libur. Jadi liburnya mungkin di hari-hari berarti kita bisa nentuin sendiri hari liburnya atau memang Bisa, gimana? bisa tentuin hari liburnya. Terus juga kan kebetulan kalau misalnya bekerjanya udah 6 bulan, ditawarin untuk Hmm. hari libur yang 10 hari itu, Sensei. Oh, cuti itu ya, Iya, cuti yang sebulan itu ya, boleh iya, mau diambil kapan gitu. iya. Cuman nggak boleh sekaligus gitu. Harus paling 2 hari gitu. Berarti bisa diambil ada cuti juga mau diambil kapan gitu. Berarti 10 hari ya dalam satu dalam berapa 6 bulan. Iya, dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan ada cuti 10 hari, silakan mau diambil kapan gitu ya. Tinggal minta Betul. pengajuan aja. UQ pun nggak dapet ya. Tuh UQ kan. Yukio itu apa, Sensei? Tahu nih UQ apa penyakit? Nggak tahu nih. Yukio. Mungkin libur di libur Mungkin di sini iya, ngambilnya cuti kali ya. Kalau mungkin ini. di Golden Week juga nggak ada Golden Week Golden Week gak ada libur. itu Kita kerja. kalau di tahun baru aja kali ya tahun-tahun Tahun baru besar libur cuma 3 hari. jadi memang karena Kaigo pekerjaan yang sangat dibutuhkan jadi mungkin eh, libur tapi digaji kan Iya, oh itu yang 10 hari itu. Boleh, boleh ngambil. berarti cuti termasuknya kalau memang cuti memang tetap digaji dari hitungannya masih bekerja. Nah, berarti memang karena pekerjaan sebagai caregiver itu memang sangat dibutuhkan, jadi liburnya tuh mungkin nggak seperti libur di ini ya di tempat-tempat pekerja yang lain, mungkin di pabrik atau di tempat yang lain, karena ya pekerjaan yang sangat penting gitu. Karena ya, untuk para lansia kan kayaknya nggak bisa libur, jadi mungkin liburnya harus diubah. Oke, terus yang lain ada pertanyaan? Sambil menunggu pertanyaan, eh, oke. Nah, proses Aan sendiri gitu kan, waktu ke Jepang tuh gimana? Apakah bahasa mah nggak penting gitu? Nanti juga kalau udah ke Jepang mah pasti bisa. Gitu. Tadi Udahlah di berprinsip, sini aja. tadinya Gimana? berprinsip seperti itu, Sensei. Hmm. Kayu ama nggak penting lah kalau di Indonesia, nanti aja di Jepang juga bisa. Tapi itu penting Hmm. gitu. Hmm. Satu memang penting apalagi yang bekerja sebagai caregiver Kayu, ya. karena kan itu dia sering ngajak ngobrol itu wajib kalian ya sering ngajak Ya, ngobrol wajib. interaksi sama Setiap pagi kalau misalnya ada Rio Sasang yang datang duluan, kita harus ngajak ngobrol biar dia nggak minta pulang gitu. hmm,
diajak ngobrol, terus setiap uh, kalau ada yang datang atau kalau ada yang lagi diam mungkin kali ya kita datangin, Iya, diajak ngobrol gitu. Mereka pecah di situ. Terus apa tuh uh, uh, proses-proses yang dihadapi di situ kan tadi ternyata kayaknya sih nggak penting gitu ke Jepang bahasanya. Ternyata pas ke situ karena sebagai caregiver ya mau nggak mau memang karena kan untuk caregiver sendiri ditargetkan level bahasanya bukan kayak level bahasa N4. bukan kayak magang yang lain yang tidak punya level bahasa pun boleh gitu. Tapi misalnya caregiver itu memang harus N4. Makanya mau nggak mau untuk yang caregiver di sini harus ada level bahasa N4 karena memang harus ada sering berkomunikasi sama Orang lansia-lansia di Jepangnya sini. ya. Makanya untuk teman-teman caregiver bahasa Belajar Jepang itu ya bahasa masih Jepang itu penting kalau untuk jadi kaigo. untuk ketika itu. Terus ada lagi nih yang mau ditanyakan teman-teman yang nonton, yang mau bergabung juga boleh silakan. Barangkali mau bertanya langsung dengan Akang Sang gitu, tanya Iya, apapun masuk. tentang berkaitan tentang Kaigo, teman-teman bisa bertanya hal-hal yang pengen ditanyakan seperti apa gitu. Barangkali ada yang terlewat dari pembicaraan kita soal Kaigo ini. Nah, sekarang lagi musim apa nih Am? Sekarang kan di Musim Jepang. panas, Sensei. Panas banget. Nyampe 37. Yang ke-37. Nah, itu. Memang bulan-bulan dari bulan Mei kemarin ya, itu memang sudah mulai terasa musim panas. Sampai bulan 7 ini mungkin sudah hampir ke puncaknya. Mungkin bisa nyampe 40 derajat Iya, mungkin nanti. kata orang Jepangnya sampai 40. Itu kadang-kadang tuh sampai di tempat-tempat umum tuh biasanya dikasih pipa-pipa buat mancurin air itu, mancurin air biar udaranya bisa kering, udaranya Iya, biar agak lembab. karena Kayak gitu lembab. karena bahkan memang kalau musim panas itu rasa banget. Pernah ngalamin musim semi di situ? Belum, Sensei. Belum. Saya pernahnya Mungkin seperti itu. Fuyu kali. Fuyu sama Natsu ya. Iya, Bentar lagi merasakan musim eh, semi. Aki ya. Akhir kita banyak sakura. Iya, Sakura kemarin udah lihat. Bagus. Jadi teman-teman aku yang caregiver, Yosi kan juga kan belum berangkat kan. Jadi yang tinggal belum belum Iya, kayu satu, sih. tinggal Yosi. Karena kan memang terkendala keburu tutup dulu gitu di Jepang. Tinggal si Yosi yang sudah keluar CWE dan tinggal keberangkatan. Tinggal nanti teman-teman yang baru nih kan teman-teman yang baru kan lagi proses untuk ini untuk baru banget mereka pada belajar Hmm. baru banget pada belajar baru banget pada belajar untuk mulai belajar bahasa dan kita berarti tadi satu orang kan yang sudah lulus rencananya sih karena dia saya info buat teman-teman juga jadi untuk yang caregiver itu sekarang maaf yang jurusan non kesehatan bisa untuk ikut caregiver. Nah salah satu murid kita juga yang kemarin sudah lulus wawancara itu, bang dia backgroundnya bukan
pas pelatihannya itu bakal dilatih tentang kesehatannya juga, tentang caregiver tuh kayak apa gitu ya depannya. Jadi buat teman-teman pun yang ini yang eh, Dan mau kesehatan. tentang kesehatan juga bisa gitu bekerja sebagai caregiver. Nanti juga akan ada pelatihannya, jadi nggak usah khawatir, yang penting mau bekerja sebagai perawat di Jepang, di ada kesempatan untuk ke Jepang ya, mungkin akhir bulan atau ikut pelatihan kesehatan. Terus memang ada beberapa lagi yang dari basicnya pembidanan juga untuk ikut kesehatan. Nah ini yang agak sensitif nih pertanyaannya, katanya gaji caregiver itu berapa di Jepang, yang akan sekitar buat motivasi mereka juga bahwa di Jepang itu gajinya seperti berapa gitu. Ya, Sensei, pertanyaannya. Gajinya lumayan. Di atas 100. Di atas 100.000 yen ya. Iya. Nah, jadi mungkin kalau di atas 100.000 yen itu bisa lebih dari 10 ya teman-teman. Mungkin Ansang juga nggak bisa menyebutkan nominalnya berapa, mungkin ini masih sebagai memotivasi aja teman-teman. Mungkin di Indonesia mah belum bisa dapat tuh gaji segitu gitu ya sebagai caregiver di sini. Jadi ya gaji pasti besar gitu di Jepang. Nah, soal pengeluaran biasanya di Jepang tuh pengeluarannya berapa? Perusahaan bisa nabung bersihnya berapa? Gaji kotor saya gitu, Sensei. Jadi misalkan gaji segini, terus keperluan di hidup itu buat apa tuh? Misalkan buat listrik, buat apa? Kira-kira segini. Jadi misalkan kita tuh bisa nabungnya tuh segini gitu. Bisa Kalau ceritain. gaji kotor saya itu 16. Itu udah dipotong sama, itu gaji kotor ya, Sensei, dipotong sama atau mungkin. Hmm, Jadi ke apa saya tuh? nyampe 100 gitu. Itu untuk biaya makannya biasanya berapa tuh dalam 1 bulan? Biaya makan 1 bulan biasanya saya nyisain 4 mang, sisanya saya kirim ke Indonesia. Jadi Fatma ya lumayan. Jadi nanti tinggal ditabung, berarti ditabungnya mungkin ada sekitar 6 sampai 7 kali ya tabungan Iya, bersihnya. betul. Jadi tabungan bersih setelah dipotong makan, setelah dipotong apartemen dan lain-lain itu sekitar 7. Jadi memang nanti setiap prefektur juga berbeda-beda gitu. Iya, Untuk gaji sesuai pun ini. sesuai tempat. Jadi kalau dia mah mungkin bersihnya uang nganggur kali ya, uang nganggur udah dipotong sana situ sekitar 7 gitu. Mungkin teman-teman yang lain kayak si Rizky juga kan dia lagi di Jepang tuh di pengolahan makanan, mungkin dia berbeda gitu, bisa lebih tinggi atau lebih kurang daripada itu. Tapi yang pasti di Jepang itu gajinya lebih besar daripada di Indonesia. Iya, kalau gaji ya gitu, Sensei. Itu gitu ya. Nah, Aan tuh kalau dihitung nggak ini deh, nggak karena ini prosesnya berapa lama dari Aan mulai masuk belajar nih di kita sampai Aan berangkat 1 tahun 4 bulan. totalnya setahun 4 bulan ya. Karena memang depending karena ada corona. Corona. Kalau memang rata-rata di kita pun untuk program ke Jepang nih buat info buat teman-teman yang lain lihat. Jadi memang ke Jepang tuh nggak bisa instan ya, harus ada prosesnya kayak proses yang Aan alami gitu. Itu memang rata-rata itu butuh 1 tahun. Karena di Jepang itu bahasanya harus bisa. Mungkin ada beberapa negara yang bahasanya nggak bisa juga langsung bisa berangkat aja gitu. Tapi di Jepang mah nggak bisa. Harus mau belajar dulu, harus mau tes. Iya, Kayak Aan pun berapa kali tesan untuk dapat perusahaan ini.
dua kali untuk dapat Dua perusahaan, kali. 2 kali tes. Hmm. Itu juga memang ada yang sekali ada yang 2 kali ada, bahkan temennya ada ya. Itu eh, bisa sampai berkali-kali baru Ah, lulus tes iya, kan, Kak yang Ide kayak ini. gitu juga sama. Hmm. Jadi mungkin akan rezekinya bagus ya, atau mungkin di personalnya bagus, dia juga mungkin bagus, cuma kadang-kadang orang Jepang juga tahu menilai mereka tuh gimana. Jadi ada yang 1-2 kali lulus, ada yang 3 sampai 10 kali udah lulus. Nah, itu tergantung dari personal masing-masing juga, belajarnya kayak apa, kemudian dia pas waktu wawancara seperti apa gitu. Apakah dia cemberut aja, apakah jawabannya meragukan, atau pas ditanya kurang bagus, itu banyak hal-hal yang nentuin. Jadi buat Ya, teman-teman yang mau ke Jepang, pas memang harus wawancara, bersabar. Hmm. kalau pas wawancara harusnya senyum sensei gitu. Harus apa? Senyum. Belum ya, jadi pas wawancara itu memang jangan sampai kita kelihatan cemberut aja. Namanya juga lagi wawancara, jadi sebisa mungkin kita harus ceria. Kalau ditanya ya harus menjawabnya juga dengan jangan ragu-ragu gitu, jawab aja seingin kita. Nah, kemudian ada beberapa yang nanya lagi katanya di caregiver gitu, khususnya mungkin kalau yang umumnya gitu, setahu gitu. Karena juga banyak teman-teman di tempat yang lain, di perusahaan yang lain, itu diperbolehkan pakai hijab apa enggak? Ada pertanyaan kayak gitu. Kebetulan di perusahaan saya tidak diperbolehkan pakai hijab. Kalau di perusahaan lain diperbolehkan. Ibadah juga nggak diperbolehkan. Hmm. Nah, jadi memang kadang di perusahaan itu tergantung dari perusahaan juga gitu. Ada yang memperbolehkan, ada yang nggak boleh. Jadi ya teman-teman nanti pas waktu wawancara juga kadang ditanya gitu, mau nggak gitu kalau dilepas. Ini sih terserah dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ya boleh gitu. Kalau nggak pun nggak masalah, nanti wawancara lagi di perusahaan yang lain gitu, sampai mungkin dapat tempat yang memperbolehkan. Karena yang tadi Pak Aceh juga bahwa nggak semua perusahaan nggak boleh gitu ya. Ada beberapa Iya. perusahaan yang memperbolehkan. Jadi memang harus tetap berusaha gitu. Kalau memang nggak sesuai juga nggak masalah, karena di kita pun sama. Misalkan udah diwawancara dengan ini, terus kalian nggak mau, ya nggak apa-apa, bisa ikut wawancara dari tempat yang lain. Ini ada pertanyaan lain di sini, ada pertanyaan lagi. So, buat teman-teman yang mau bergabung, mumpung masih ada waktu, kita maksimalin sampai mungkin sampai jam 12 kalian ya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan masuk jam 12 waktu Indonesia, ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga buat teman-teman yang baru bergabung atau teman-teman yang tadi mengikuti, silakan boleh komen di kolom komentar, atau mau bergabung juga boleh. Nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Ansam, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan terlewat dari kita yang teman-teman pengen tanyakan seputar Jepang atau seputar caregiver di Jepang itu seperti apa. Nah, kalau AA itu bekerjanya gimana? 3 shift atau memang normal atau gimana? Normal sensei cuma 8 jam satu hari. Oh, nggak ada shift malam, nggak ada ya, karena memang Nggak ada kan day service. ya, karena dari pay service, jadi kerjanya itu 8 jam normal ya. Berarti nggak ada lembur juga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada lembur ya. Jadi memang beda-beda. Terus apa tuh, dari apartemen ke tempat kerja jauh? Deket, 15 menit pakai sepeda. Dan dikasih sepeda juga, alhamdulillah. Dan apa?
Dikasih Apa? sepeda sih. Oh, dikasih. Iya, iya. Jadi memang buat teman-teman magang di Jepang itu kendaraannya cuma sepeda Sepeda. gitu ya, nggak boleh pakai kendaraan motor karena kita tidak diperbolehkan kecuali kita punya SIM internasional itu baru diperbolehkan. Kalau kita nggak punya SIM internasional sih ya nggak boleh. Jadi kemana-mana tuh pakai sepeda walaupun kalau di Indonesia kita mau beli ke warung sebelah aja pak naik motor. Iya. Tapi kalau udah sampai di Jepang mau nggak mau harus jalan kaki atau naik sepeda karena memang budaya mereka di Jepang itu seperti itu. Tadi Iya. juga teman-teman akan terbiasa, mungkin ada juga awal mah kayak gitu aja, kemana-mana naik motor, kemana-mana naik motor. Ya, sekarang Tapi udah terbiasa. mungkin udah terbiasa ya santai aja gitu ya naik sepeda juga malah dinikmati. Iya. Malah oke, kayaknya ini teman-teman juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ada saran-saran untuk teman-teman atau kohai-kohainya yang pengen ke Jepang umumnya gitu atau khususnya di caregiver ada yang saran atau masukan buat mereka? Motivasi sensei. Boleh mau dibahas boleh atau misalkan ya mau ke Jepang itu harus tadi yang Andi bilang di awal jangan bikin enaknya aja gitu, karena pengalaman yang sudah dapat di Jepang seperti ini gitu. Silakan. Apa ya? Belajar yang rajin. Belajar bahasanya yang rajin gitu sensei. Biar ini enak gitu. Jadi mereka ngomong apa langsung ngerti gitu. Apalagi ya? Lagi kan kadang-kadang waktu belajar pun ada Enggak. malasnya gitu kan waktu kemarin di untuk di Jepang tuh ngatasinya kayak apa tuh bisa malas-malas kayak gitu. Gimana sensei? Kan kadang-kadang tuh beberapa teman-teman nih yang lagi belajar pas waktu belajar tuh kadang-kadang suka malas gitu. Tapi waktu dulu nih ya untuk apa ya ngilangin itu gimana? Soalnya banyak nih teman-teman anak-anak lagi kondisi kayak gini, apalagi waktu belajar online ada di rumah aja, tapi mereka nggak masuk, nah, nggak Ah, masuk belajar, gitu kan? Itu kan jadi salah satu apa ya kendala motivasi mereka. biar belajar yang gampang. Motivasi. Saya dulu Gimana? misalnya belajarnya males, saya ingat sama orang tua saya gitu, gitu sensei. Sama orang tua, terus ikut Ya, sama jadi tujuan. biar belajarnya dia tambah semangat gitu. Jadi buat teman-teman atau kohai-kohai akan yang di sini yang lihat video ini, saat kalian lagi Malas, malas ya harus ingat orang tua yang membiayai gitu ya, orang tua yang memotivasi kita yang mendukung kita untuk ke Jepang harus diingat-ingat lagi gitu. Terus untuk caregiver di situ setelah sampai Jepang apa harus nanti ada belajar lagi ya tentang kalau untuk caregiver keperawatan. sendiri, setelah 6 bulan bekerja itu harus ikut ujian caregivernya sensei. Ada ujian caregivernya. Ada ujian caregiver supaya levelnya jadi naik gitu. Hmm, itu per 6 bulan. Per 6 bulan sekali. Katanya sih Hmm. kayak gitu. Nah itu apakah nanti ada dikasih modul buat belajarnya atau gimana? Iya dikasih modul buat belajarnya, dikasih bukunya juga, terus diajarin Hmm. gimana ujiannya gitu. Ada Dilatih, itu jadwal-jadwal tertentu buat belajarnya ada dikasih. ada dikasih. Itu Sama orang kapan tuh? depan juga. Sama orang perusahaannya. Itu biasanya kapan? Misalkan dalam berapa minggu sekali atau sebulan sekali? Kalau misalnya mereka nggak sibuk, mereka ngajarin gitu sensei. Gimana merekanya sensei?
Kadang seminggu cuma sekali belajarnya gitu. Tapi tetap ada jadwal diajarin gitu ya sama mereka Iya, buat pemahaman caregivernya biar nambah, terus biar ujiannya juga lulus. Ya karena yang saya tahu juga, jadi memang caregiver tuh ada jenjang karir. Misalkan sekarang program magang, gitu, magangnya udah selesai, biasanya ada tes kayak namanya gitu tuh sih. kayak kompetisi. Aduh, saya juga lupa. Vokasi camp gitu. Ada vokasi camp. Iya, kok Nah, kasih vokasi kayak camp gitu. tes buat kamu ganti visa jadi bisa kerja gitu kan. Katanya sih seperti itu yang saya dengar gitu. Jadi memang buat teman-teman yang caregiver itu jenjang karirnya itu ada. Jadi kalau yang teman-teman magang mah ya 3 tahun selesai pulang. Nah kalau yang caregiver memang kalau kita yang masih pengen punya minat ke Jepang lebih lama bisa ikut tes itu dan bisa ganti visa kerja. Nah kalau Iya, udah dapat kerja kan katanya bisa bawa keluarga juga gitu di Jepang. betul Sensei. Jadi kayak gitu tuh teman buat yang pengen caregiver. Jadi kita ada jenjang karir bisa bekerja lama di Jepang, bisa nyampe ya 5 tahun lebih lah dari Bisa 10 lingkungan tahun dari kalau mau. itu kan apalagi 10 tahun kan kita udah di Jepang gajinya besar, pengalaman ada, bahasa pun makin bagus, jadi untuk pulang di Indonesia pun kita pede gitu untuk kerja di sini atau usaha-usaha sendiri. Oke, Ansa, kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita juga sudah jelas. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ansa tentang pekerjaan Asang khususnya di Jepang itu seperti apa. Nah, ternyata tempat kerjaan itu kayak day service gitu ya. Jadi Day service. cuma menitipkan lansia-lansia dari pagi sampai sore, kemudian dipulangkan lagi, ada yang antar jemput. Nah, kerjanya cuma mendampingi mereka, misalkan kayak bikin menulis-nulis, menggambar, biar motorik mereka tetap kerja ya, Iya. mereka tetap bekerja ya. Jadi lebih ringan. Nah, itu pekerjaan dari Asang sebagai caregiver di Jepang. Nah, memang ini berbeda-beda gitu. Ada yang full eh, orang tuanya tinggal di situ, berarti mungkin kerjaannya pun lebih berat. Jadi Betul Sensei. teman-teman pun yang kerja di Jepang, kalau dapat yang seperti alhamdulillah, kalau yang dapat yang full pun harus mau karena memang itu sebagai pekerjaan di Jepang sebagai gitu. Oke, Ansang, terima kasih banyak atas waktunya. Akhirnya kita bisa ngobrol panjang lebar tentang pekerjaan Ansang karena pekerjaan perawat ini sangat dibutuhkan di Jepang. Jadi beberapa teman-teman pengen tahu gitu di Jepang itu seperti apa dan alhamdulillah sudah ada waktu untuk ngobrol langsung dengan Ansang tentang program caregiver ini. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, teman-teman yang belum bisa menyaksikan nanti saya share di IG ini, jadi teman-teman bisa melihat kapanpun video kita tentang pekerjaan sebagai Jepang. Boleh komen-komen juga, nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Minta tolong Kak Ansang lagi kalau ada waktu untuk sedikit menjelaskan. Oke, dan domo arigatou gozaimasu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga tetap sehat, kerjanya dilancarkan. Amin. Nanti bisa ketemu lagi sama kita di sini. Amin. Sekali sama Ayo, deh. sayonara desu. Hai, sayonara. Sayonara.